karena dia pangkatnya paling rendah dibuat jadi tersangka. Tapi hari ini kasusnya terkuak. Mudah-mudahan harapan kita ke depannya setelah kasus ini terkuak, petinggi-petinggi lain yang memang ada bermain dan memang merencanakan juga, mengetahui atau ikut merencanakan tentang kejahatan ini, mudah-mudahan juga akan ditangkap oleh Pak Kapolri. Bismillahirrahmanirrahim, guys. Masih ingat kan Babe Roland nih? Ya. Nih, gue mau ngajarin. Kalau kalian udah pesen ini buat nemenin minum kopi enak nih. Nah, gue kalau ngonten biasa begini nih. Nah, ini gue ambil yang pisang keju nih ya. Nah, itu ya guys, dibelah jadi dua. Terus celup di kopi. Bismillahirrahmanirrahim. Sensasinya itu luar biasa. Kejunya tetap terasa, kopinya ada aroma pisangnya. Buruan pesan Babe Roland, nomor WA-nya ada ya, dijamin halal, enak, berkah insya Allah hasilnya untuk perjuangan. Langsung hubungi dah ya, itu gitu aja gitu. Buat nemenin minum kopi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo. Bersama gua Babe Aldo, YouTuber receh yang tetap santai, tetap sehat, dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Wow, Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi jannabi wa ali. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur, perjuangan, merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apapun. Dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian itu menjadi sakit penghapus dosa, penambah pahala, sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah SWT dalam sehat yang manfaat. Dan buat kalian yang lagi sakit hati, mudah-mudahan Allah kuatkan hati kalian. Yang lagi lemah Allah kuatkan, yang lagi putus asa Allah kasih harapan. Yang lagi berjuang insya Allah makin semangat istiqomah sampai ajal. Amin ya rabbal alamin. Oke guys, ini breaking news. Gue begitu dapat berita ini langsung gue angkat. Apa itu? Apa itu saudara-saudara guys? Pengumuman penetapan Ferdy Sambo sebagai tersangka. 7 jenderal turun langsung. Alhamdulillah, gue udah bilang akan terbongkar, ini akan terbongkar. Dan apa ya? Dengan penetapan tersangkanya Bapak Ferdy Sambo ini insya Allah akan membuka skenario yang lain. Karena ini berkaitan semua. Nggak sendirian Pak Ferdy Sambo, nggak sendirian. Ada Fulan. Dan ini gue yakin menyangkut pautkan ke banyak perwira di tubuh Polri. Bahkan di luar Polri ya. Di luar Polri ada. Nih kita baca dulu beritanya ya Allah. Ada berita begini ya Allah. Ngopi gue enak banget, alhamdulillah. Ya Allah, makasih ya Allah. Mantan kepala, ini dari Tempo ya, dari tempo.co. Mantan kepilih sampai saking senengnya gue kepala jadi kepilih gue. Mantan Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Polri, Irjen Ferdy Sambo, dikabarkan akan segera ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pembunuhan ajudannya, Brigadir J. Nopriansah Yosua Huta Barat. Pengumuman tersangka yang akan berlangsung pada Selasa sore ini, 9 Agustus 2022, akan dihadiri 7 jenderal. 7 jenderal turun tangan. Kepala Divisi Humas Mabes Polri, Irjen Dedi Prasetyo, menyatakan bahwa pengumuman tersangka baru tersebut akan langsung dipimpin oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Dedi tak berkomentar soal siapa yang akan menjadi tersangka baru. Ya betul, diumumkan oleh Kapolri, diumumkan di atas pukul 16.00 WIB. Coba koordinasi dengan Kepala Biro nanti sampaikan kepada teman-teman media, kata Dedi tadi pagi.
Sejumlah sumber Tempo di kepolisian menyatakan bahwa tersangka baru tersebut adalah Irjen Verdi Sambo. Berikut daftar 7 jenderal yang akan hadir dalam pengumuman Verdi Sambo sebagai tersangka. 1. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. 2. Wakapolri Komjen Gatot Edi Pramono. 3. Kabareskrim Komjen Agus Andrianto. 4. Irwasum Komjen Agung Budi Marioto. 5. Danko Brimob Komjen Anang Revandoko. 6. Kaba Intelkam Irjen Ahmad Doviri. 7. Kadif Humas Irjen Dedi Prasetyo. Gatot Edi merupakan ketua tim khusus penyidikan kasus pembunuhan Brigadir J. Tim ini sebelumnya telah menetapkan 2 tersangka, yaitu Baradae dan Brigadir RR. Bentar guys, jaringan gue. Tapi udah langsung lagi. Mana tadi? Ya. Baradae, Richard Eliezer Pudiang Lumiu dan Brigadir Ricky Rizal. Baradae dijerat dengan pasal 338 soal pembunuhan dengan sengaja, jungto pasal 55 dan 56 KUHP. Sementara Brigadir Ricky dijerat dengan pasal 340 KUHP soal pembunuhan berencana, subsidiar pasal 338 jungto pasal 55 dan 56 KUHP. Berencana berarti nggak sendirian, banyak. Bongkar semua Pak Kapolri. Terima kasih Pak Kapolri. Ini kami tunggu-tunggu memang Pak Kapolri. Doa kita dikabul sama Allah, alhamdulillah. Mubahala sang imam. Tangisan pilu 6 orang tua yang ditinggal mati anaknya di saat anaknya mengawal cucu Nabi Muhammad SAW. Kalau Allah punya mau, lihat. Ya Allah, alhamdulillah. Ada waktunya semua sayang. Nama Verdi Sambo semakin mendapatkan sorotan setelah Richard mengubah keterangannya terkait peristiwa kematian Yosua. Dalam keterangan pertama, dia sempat mengaku terlibat aksi tembak-menembak dengan rekannya sesama anggota Polri. Itu di rumah dinas Verdi pada 8 Juli 2022. Richard menyatakan aksi tembak-menembak itu terjadi karena dirinya yang sedang berada di lantai 2 rumah mendengar teriakan Putri Chandrawati istri Verdi. Menurut polisi, Yosua melecehkan Putri. Richard menyatakan bahwa Yosua lebih dulu menembak dirinya sehingga dia membalas sebagai bentuk pembelaan diri. Dalam keterangan terbarunya, dia mencabut cerita itu. Richard mengaku dirinya hanya melihat Verdi Sambo memegang pistol, sementara Brigadir J telah terkapar bersimbah darah saat turun dari lantai 2 karena mendengar kegaduhan di lantai 1. Dia juga mengaku sempat menembak Yosua atas perintah atasannya. Udah jatuh, terus tembak lagi. Ini. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengumumkan Verdi Sambo dan supirnya sebagai tersangka baru kasus kematian Brigadir J. Brimob bersenjata lengkap, tim Inafis Propam Polri memasang garis polisi di kediaman Verdi Sambo. Waduh. Alhamdulillah. Yang pertama mau gue ucapin dari berita ini adalah terima kasih, alhamdulillah. Ya Allah, terima kasih. Ya Allah, alhamdulillah, alhamdulillah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Yang kita selama ini kan pesimis. Wah, percuma, ini kan polisi, ini kan begini. Kalau pesimis jangan berjuang lu. Kita berjuang itu bukan mau cari menang atau kalah, yang penting berjuang aja dulu. Lihat bagaimana Allah memberikan kita kemenangan di sini. Alhamdulillah. Kenapa gua merasa menang? Iyalah, ini kan membuka tabir. Membuka tabir ini. Ternyata di kepolisian ada yang begini. Ada. Dan yang kedua, gua mau berterima kasih kepada Bapak Listio Sigit. Terima kasih Pak Listio. Bapak sebagai Kapolri, terima kasih banyak. Terima kasih. Kami umat Islam berterima kasih kepada Bapak. Karena berhasil membongkar ini. Ini juga menjadi tanda. Memang dari dulu ada ya. Di polisi seperti dugaan-dugaan itu. Yang kemarin. Bahwasannya ada kubu-kubuan di polisi ini. Nah ini terkuak satu. Karena yang meninggal dunia ini, Brigadir Joshua ini non-muslim. Dan bukan dari kelompok ormas tertentu. Jadi Pak Listio Sigit terima kasih, kepolisian terima kasih. Semoga Polri tetap jaya.
Bisa dibersihkan ini. Semua yang sangkut paut Pak, sikat. Yang berhubungan, yang diduga berhubungan. Mudah-mudahan ya Allah, kita minta sama Allah, Pak Listio Sigit kasih kekuatan untuk membersihkan Polri dari oknum-oknum tidak bertanggung jawab. Oknum-oknum yang membuat citra Polri makin buruk. Kita bersama Polri. Dan buat keluarga Brigadir Joshua, kami juga mau mengucapkan belasungkawa dan terima kasih. Berkat kalian, semangat kalian, khususnya keluarga Brigadir Joshua dan suku Batak, terima kasih. Kekompakan kalian telah membuat kasus ini juga akhirnya mendapatkan perhatian. Luar biasa kalian. Dan tetap bersabar. Semoga keluarga yang ditinggalkan Brigadir Joshua juga tetap bersabar melanjutkan kehidupan. Kasus pembunuhan anaknya insya Allah akan diadili. Dan buat keluarga Baradae, gue juga bersimpati kepada keluarga Baradae. Kesian juga pemuda yang akhirnya dalam tanda kutip sempat dikambing hitamkan karena dia pangkatnya paling rendah, dibuat jadi tersangka. Tapi hari ini kasus ini terkuak. Mudah-mudahan harapan kita ke depannya, setelah kasus ini terkuak, petinggi-petinggi lain yang memang ada bermain dan memang merencanakan juga, mengetahui atau ikut merencanakan tentang kejahatan ini, mudah-mudahan juga akan ditangkap oleh Pak Kapolri. Iya Pak, hukum tidak pandang bulu. Jangan cuma Habib ditangkepin, ya, yang salah. Jangan cuma ulama. Kapolri telah membuktikan, jenderal pun ditangkap. Sikat Pak, keren. Bahagia gue. Kopi gue hari ini enak banget. Alhamdulillah, alhamdulillah. Karena jelas ini ada keterkaitan dengan yang lain. Karena ada narasi pertama yang berubah, ya kan, narasi masalah pelecehan, ternyata nggak ada. Itu yang ngomong pertama siapa itu? Siapa aja yang ikut bernarasi di situ? Itu diselidiki Pak, diselidiki. Apakah ini juga ada kaitannya dengan Kapolda Metro Jaya? Kapolda Metro Jaya kan sempat berpelukan. Pak Fadil sempat berpelukan. Apakah ada hubungannya? Mudah-mudahan ini terbongkar semua. Dan yang paling akhir buat seluruh rakyat Indonesia, khususnya umat Islam, mubahala itu ada bro. Lu mau sembunyi dari manusia bisa, gampang lu sembunyi dari manusia, nutupin kesalahan. Tapi kalau Allah mau bongkar aib lu, Allah mau tunjukkan aib lu kepada dunia, Allah akan tunjukkan dengan cara yang sangat indah. Dan itu pasti akan membuat kalian menyesal, malu, karena kalian telah terbongkar keburukannya. Yang masih belum terbongkar, lebih baik saran gue tobatan nasuha, minta maaf sama yang korban-korban lainnya yang udah lu zolimin, atau Allah akan membuat kalian malu sebagaimana Allah telah mempermalukan orang-orang yang berbuat zalim sebelumnya. Gue Babe Aldo, minta maaf kalau ada salah. Sampai jumpa di konten-konten gue berikutnya, dan tetap semangat perjuangan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Besok aksi buruh makin semangat gue. Makin semangat, gue turun besok aksi buruh. Yes, semangat. Merdeka Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini nggak usah lama-lama buat seluruh rakyat Indonesia. Alhamdulillah, Majelis Penderitaan Rakyat dengan kekuatan yang ada sekarang sudah sampai di sidang PT UN. Dan kita masih banyak yang akan kita gugat lagi tentang masalah mandatori vaksin. Jujur aja kami kesulitan untuk dana untuk operasional. Ya, dengan segala kerendahan hati kami mengajak semua rakyat Indonesia yang mau, sekali lagi yang mau, gak ada paksaan untuk yang tidak mau. Ini ada meme-nya atau flyernya atau apa namanya, lu catet deh. Ayo sama-sama kita berjuang untuk stop mandatori vaksin. Dah, gitu aja. Gua tunggu partisipasi kalian semuanya. Gua nggak mau meminta pada lembaga tertentu, gua nggak mau minta pada partai tertentu, karena ini perjuangan untuk rakyat Indonesia. Gua nggak berafiliasi dengan kelompok tertentu, gua nggak berafiliasi dengan partai tertentu, karena gua rakyat Indonesia yang untuk rakyat Indonesia. Kapan lagi kita berjuang dari rakyat untuk rakyat demi rakyat? Merdeka, Allahu Akbar.